فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sama dengan qiyamul lail dan ilmu sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan untuk mengenal halal dan haramnya. Saya pernah sampaikan kisah tentang Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, guru sama murid. Masih ingat gak? Senyap. Allahu a'lam. Baiklah, sudah terbiasa dimanjakan. Saya ulangi lagi. Imam Ahmad pernah bertamu menjadi tamunya Imam Syafi'i satu waktu. Lalu Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini yang datang ini orang saleh, belajar baik-baik dari dia. Karena Imam Ahmad ahli hadis, ulama besar, dia kunjungi gurunya. Maka anaknya Imam Syafi'i tidur sekamar sama Imam Ahmad. Besok pagi, habis sholat subuh, anak Imam Syafi'i buru-buru datang ketemu ayahnya lalu mengatakan, ayah, Anda mengatakan itu orang saleh, tapi saya dalam satu malam saya sudah menemukan 3 kesalahannya. Kata ayah Imam Syafi'i, apa kesalahannya? Selama ini Imam Syafi'i tahu yang Muhammad orang saleh gitu kan. Maka dia bilang, yang pertama, dia tadi malam makan banyak sekali. Sementara makan banyak menumpulkan otak gitu kan. Dia makan secukupnya, tapi Imam Ahmad tadi malam makan banyak. Menurut anaknya Imam Syafi'i, banyak sekali makannya. Yang kedua, dia enggak sholat tahajud. Ciri ulama, orang soleh, saat tahajud ini enggak ada negosiasi lagi. Udah dikerjain sama dia. Ini enggak sholat. Gitu kan. Dan yang ketiga, dia sholat subuh tanpa wudu. Pergi masjid sholat tapi enggak wudu. Maka Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Sini sebentar. Ahmad, anak saya bicara begini. Bagaimana kau menanggapi itu? Kata dia, yang pertama, kalau kenapa saya makan banyak? Karena makan dari makanan orang saleh itu kebaikan. Anda orang saleh, maka saya makan banyak. Kata Imam Ahmad. Karena orang saleh tidak akan cari pendapatan kecuali halal, itu kan? Maka saya makan karena itu rezeki halal. Saya tidak makan sebanyak seperti biasanya. Kata Imam Syafi'i padanya, dengar jawabannya. Artinya kalau di tempat orang saleh mau makan lebih silakan, tidak ada masalah selama masih ada itu. Kemudian yang kedua, kenapa nggak sholat malam? Kata Imam Ahmad, saya semalam sempat memikirkan hadis ya Nabi SAW, lalu saya renungi untuk saya keluarkan 50 manfaat dari hadis itu dan menuntut ilmu lebih utama daripada sholat malam. Saya gara-gara pikirin ilmu itu, maka saya tidak sholat malam. Karena kalau saya, memang begitu teman-teman ya, kalau para ulama atau para penulis buku ya, itu kalau mereka duduk konsentrasi, maka biasanya poin-poinnya tersusun tuh. Dia kalau bergerak sedikit, aktivitas apa, makan, kalau teman-teman lagi nulis, sibuk dengan makan, cemilan, ini segala macam, nggak nulis-nulis nanti. Maka salah satu ciri penuntut ilmu itu kalau duduk jangan fokus dia. Dia itu tidak boleh buyar, tidak boleh berdiri ke sana, kecuali darurat. Saya pernah tanya seorang teman saya penulis, nanti kita kembali kisah Imam Ahmad ya. Dia tulis karya tulisnya banyak sekali. Saya tanya, gimana caranya antum tulis? Dia bilang, anak ustaz depan laptop, nulis terus. Makan pun disuapin sama istri. Idenya nggak buyar jadinya, nyambung. Daripada kalau kita tunda 2 hari lagi, 3 hari lagi, belum tentu nyambung dengan apa yang kita tulis yang lalu. Gitu kan? Seperti itulah. Imam Ahmad bilang, saya pikirkan sebuah hadis dan saya sedang target mengeluarkan 50 manfaat dari satu hadis. Maka dengan 50 poin itu supaya tidak buyar, saya nggak sholat malam. Dan menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat malam. Ini ilmu ini ya. Kalau kita lagi baca buku atau dengar ceramah, itu lebih baik daripada sholat tahajud. Tentu bukan nonton bola. Bukan begadang kosong. Menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i pada anaknya, dengarkan itu. Lalu, kenapa kau pergi sholat subuh tanpa wudu? Dia bilang, saya tidak tidur semalaman. Maka wudu isya saya masih ada. Saya pun gunakan untuk sholat subuh. Dan hukum fikih memang begitu. Selama tidak batal, nggak usah wudu lagi kan gitu. Itu menandakan kemuliaan. Jadi seperti itu orang belajar dari kalangan salafus salih. Dan itu manfaatnya juga kalau kita dekat dengan orang-orang yang pintar berilmu. Pasti mereka punya alasan kenapa lakukan. Tidak mungkin sembarangan mereka melakukan itu. Karena mereka pasti punya landasan kenapa mereka lakukan. Kecuali kalau kita dulu sama awamnya manusia, tidak paham ilmu agama itu berbeda. Tapi kalau kita dulu dengan para ulama, sikapnya itu pasti ada alasan. Tidak mungkin tidak. Saya berapa kali duduk dengan para masyayikh. Dan saya sengaja gunakan kesempatan untuk itu. Mereka buat apapun saya biarkan. Nanti terakhir baru saya tanya, Syekh,
Tadi saya lihat ada begini, kenapa? Oh karena ada dalilnya seperti ini, oh karena ada pendapat begini. Kita dapat ilmu, manfaat dari sikap mereka saja. Gitu kan? Bahkan kadang-kadang subhanallah saya banyak belajar dari akhlak mereka tanpa mereka ceritakan. Banyak guru-guru kami di Madinah, saya belajar akhlak luar biasa. Bagaimana menjamu tamu, bagaimana mereka santun sama orang, bagaimana mereka merendahnya. Oh, tidak pernah membesar-besarkan dirinya dan sombong. Walaupun kita tahu ini orang yang sangat luar biasa. Secara ilmu kapabilitasnya sudah luar biasa gitu. Sudah jadi rujukan dunia. Tapi mereka merendah. Kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang soleh ini.